Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Arisa Zahra dengan NIM 2401030104, kelas 2A Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan tentang hadis pendidikan Islam. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan kemudian perguruan tinggi, universitas, atau magang. Kemudian, lembaga pendidikan harus lebih tegas lagi pada setiap perencanaan pendidikan, terutama pada lembaga yang bernuansa Islami. Yang kedua, ada pendidikan akidah. Islam menempatkan pendidikan akidah pada posisi yang paling mendasar, yakni terposisikan sebagai rukun yang pertama dalam rukun Islam yang kelima, sekaligus sebagai kunci yang membedakan antara orang Islam dan non-Islam. Lamanya waktu dan dakwah Rasulullah dalam rangka mengajak umat agar bersedia menauhidkan Allah menunjukkan betapa penting dan mendasarnya pendidikan akidah Islamiyah bagi setiap umat muslim pada umumnya, terlebih pada kehidupan anak-anak. Dasar-dasar akidah harus terus-menerus ditanamkan agar setiap perkembangan dan pertumbuhannya senantiasa dilandasi akidah yang benar. Yang ketiga, ada pendidikan ibadah. Yang ketiga, ada pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah yang dimaksud di sini adalah proses pengajaran, pelatihan, bimbingan dalam pengalaman ibadah khusus. Para guru dan orang tua hendaknya menjelaskan kepada anak-anak dengan penjelasan yang sangat sederhana tentang pentingnya berbagai bentuk ibadah lengkap dengan rukun-rukunnya, seperti sholat, zakat, dan haji. Selain itu, emosional anak harus disiapkan saat membicarakan berbagai bentuk ibadah, sehingga mereka merindukan ikatan dengan Allah dan beribadah kepadanya dengan cara yang benar. Dan yang keempat, ada pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak mengutamakan nilai-nilai fitrah yang dapat diterima oleh semua pihak. Beberapa di antaranya kasih sayang, tidak kikir, tidak berkeluh kesah, dan mengendalikan emosi. Akhlak yang demikian perlu diajarkan dan dicontohkan orang tua kepada anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, ada pendidikan hati. Pendidikan hati merupakan bagian dari pembinaan rohani yang ditekankan pada upaya pengembangan potensi jiwa manusia agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cenderung kepada kebaikan dan menghindar dari kejahatan. Lalu, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Menekankan pada proses pendidikan yang menggunakan aktivitas jasmani untuk mendapatkan kebugaran dalam berbagai hal. Ada memanah, berkuda, menjaga pola makan, menjaga kebersihan. Lalu ada pendidikan sosial. Pendidikan sosial adalah proses yang menjadi sarana seseorang untuk mempelajari cara-cara masyarakat manapun atau kelompok sosial sehingga dia dapat hidup dalam masyarakat atau di tengah-tengah kelompok tersebut. Contohnya, ada orang beriman harus bersatu, orang beriman harus saling mencintai, orang beriman harus saling membantu. Dan juga ada pendidikan intelek atau akal. Pendidikan akal adalah proses meningkatkan kemampuan intelektual dalam bidang ilmu alam, teknologi, dan sains modern sehingga anak mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifahnya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang diterapkan olehnya. Dan yang terakhir, ada pendidikan seks. Pendidikan seks adalah pendidikan yang membantu seseorang untuk berbagi informasi ilmiah orientasi yang baik dalam menghadapi persoalan seks dengan kadar yang sesuai tingkat perkembangan tubuh, akal, psikologi, serta dalam pendidikan agama dan nilai moral masyarakat. Islam begitu gigih menyeimbangkan pertumbuhan manusia sehingga pembentukannya sesuai dengan tabiat yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fitrah yang telah digariskan. Dorongan seksual yang telah diciptakan Allah dalam diri manusia menjadi sebab kelangsungan seluruh makhluk hidup, termasuk umat manusia.
Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan masa tertentu untuk melakukan hal ini agar manusia dapat meneruskan keturunan. Syarut menanamkan masa ini sebagai masa-masa pembebanan taklif. Jika seseorang anak telah memasuki masa ini, ia mempunyai tanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar dorongan seksual yang dimilikinya itu dapat terarah secara baik, tetap seimbang, dan bersih tanpa adanya penyimpangan. Lalu, kesimpulan saya yaitu, bila nilai itu sudah tertanam, maka kehidupan setelah dewasa dan masa tua banyak dipengaruhi oleh masa muda itu. Sehingga, kalaupun seseorang hidup di lingkungan yang sangat jauh dari ajaran Islam, tetapi ideologinya tidak terpengaruh, keyakinan tidak goyah, adapun jika penanaman nilai itu terlambat, apalagi setelah kepalanya terisi oleh teori-teori dan doktrin di luar Islam, maka manusia seperti inilah susah untuk disadarkan dan dibimbing ke jalan Islam. Dan juga saran saya yaitu Islam menempatkan pendidikan akidah pada posisi yang paling mendasar, yakni terposisikan sebagai rukun yang pertama dalam rukun Islam, yang kelima sekaligus sebagai kunci yang membedakan antara orang Islam dan non-Islam. Dan seharusnya pendidikan akhlak mengutamakan nilai-nilai fitrah yang dapat diterima oleh semua pihak. Beberapa di antaranya kasih sayang, tidak kikir, tidak berkeluh kesah, dan mengendalikan emosi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.